kajian ini daring dari Ya. Faisal di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ustadzuna Muhammad Arifin hafizahullah, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mengkaji kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Semoga dengan mengkaji kitab Arba'in An-Nawawiyah akan menambah wawasan keilmuan kita dalam hadis. Ya, kalau kita bisa satu minggu ya menghafalkan satu hadis saja, maka dalam waktu kurang dari 1 tahun, insya Allah kita sudah bisa menghafal kitab Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempelajari ilmu hadis ini ya, khususnya kitab hadis Arba'in Nawawi yang sedang kita kaji. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna serta sifat-sifatnya yang ulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan semua orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Minggu kemarin kita sudah mempelajari satu hadis pertama dari 40 hadis atau Arba'in Nawawi, yaitu hadis tentang niat. Semoga teman-teman semua yang ada di line ini sudah bisa menghafal hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niat. Dan untuk malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril. Untuk selanjutnya marilah kita ikuti pembahasannya kepada Ustadzuna Muhammad Arifin, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
Ikhwan dan akhwat sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang mulia ini, kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bermajlis melalui link ini. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kepahaman dengan pemahaman yang benar, memberikan kepada kita keistiqomahan, dan tidaklah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kita diwafatkan dalam keadaan dengan membawa iman yang benar. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita telah sama-sama mengkaji dan mempelajari tentang hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niat, yaitu hadis yang masyhur dari sahabat Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Hadis ini merupakan hadis pembuka sebelum kita melihat hadis-hadis yang lain yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan melihat hadis yang kedua, yaitu hadis yang juga diterima dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana hadis ini beliau menceritakan satu peristiwa yang kemudian ini menjadi pembelajaran sangat berharga bagi kita, di mana Umar bin Khattab bercerita sebagaimana di dalam matan hadis, an Umar radhiyallahu anhu aidan, dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat kami sedang duduk-duduk bersama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, iltala alaina, tiba-tiba muncul di hadapan kami, rajulun, seseorang laki-laki, syadidu bayad thiyabi, yaitu laki-laki yang pakaiannya putih bersih, syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam dan tersisir dengan sangat rapi. Itu dalam penjelasan syarah para ulama. Kemudian la yura alaihi atharu safari, dan tidak terlihat padanya bekas perjalanan, artinya tidak ada tanda-tanda dia dalam kondisi safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada di antara kami yang mengenalnya. Jadi seorang pun di antara kami tidak ada yang mengenalinya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu dia pun menempelkan lututnya bertemu dengan lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, lalu dia pun meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam pun bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah kamu bersaksi, bersyahadat tiada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Wa tuqimas salata, kamu menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakata, kamu menunaikan zakat, wa tasuma ramadhana, kamu berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ini istata'ta ilaihi sabila, apabila kamu mampu untuk menempuh jalannya. Qala sadaqta, kemudian dia berkata, Anda benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami pun terheran padanya, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya.
Qala, kemudian dia berkata kembali, fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, Rasul bersabda, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada ketentuan Allah baik dan buruk. Qala sadaqta. Kemudian dia berkata, Anda benar. Qala, kemudian dia bertanya kembali, fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, kemudian Rasul menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka apabila kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka. Sesungguhnya dia melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian dia bertanya kembali, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Qala, kemudian Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentangnya itu lebih tahu dari orang yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian dia bertanya kembali, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha. Apabila seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Wa antaral hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu melihat ada orang yang bertelanjang kaki, orang yang susah, orang yang miskin, dan dia pengembala kambing. Kemudian tiba-tiba yatatawaluna fil bunyan. Dia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Tsumman talaqa. Kemudian dia pun berlalu. Falabisna maliya. Maka kami pun dibuat terheran-heran. Tsumma qala. Kemudian Rasul bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il. Apakah kamu mengetahui siapa tadi yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril. Kemudian Rasul menjawab, sesungguhnya dia adalah Jibril. Atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan kepada kalian perihal agama kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, hadis yang lumayan panjang ya. Kalau untuk kita hafal bagi pemula mungkin agak sedikit panjang dan mungkin butuh waktu yang sedikit panjang, mungkin 1-2 hari, tapi insya Allah apabila kita mau menghafalnya, hadis ini baik sekali untuk kita hafal. Al-Imam Daqiqil Aid, ya, beliau berkata bahwa hadis ini merupakan hadis yang sangat agung sekali. Mengapa? Karena di dalam hadis ini terangkum perkara-perkara pokok di dalam agama ini. Sehingga kalau kita perhatikan kalimat terakhir di mana Rasul SAW memberikan keterangan kepada para sahabat tentang siapa yang datang tadi, maka Rasul mengatakan bahwa dia adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Datang kepada para sahabat, meskipun dalam posisi Jibril bertanya kepada Rasul, tapi hakikatnya Jibril sedang mengajarkan kepada para sahabat, sekaligus kepada kita umatnya, tentang perkara-perkara penting di dalam agama ini. Maka kita perhatikan di dalam hadis ini, minimal kita bisa mengambil pelajaran, ada 3 poin penting yang bisa kita jadikan sebagai ilmu, jadi pembelajaran. Sebelumnya, hadis ini para ulama mengatakan bahwa hadis ini disebut dengan hadis Jibril. Maka manakala nanti Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian,
membaca di dalam buku atau mendengar kajian, kemudian disebutkan tentang hadis Jibril, maka yang dimaksud adalah hadis kedua dari kitab Arba'in An-Nawawiyah ini. Hadis di mana Jibril datang kepada Rasul, kemudian bertanya tentang berapa hal-hal pokok dalam agama, yaitu Islam, iman, ihsan, kemudian tentang hari kiamat. Berikut dengan tanda-tandanya. Nah, kita perhatikan ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada 3 pembelajaran yang bisa kita jadikan sebagai bahan kajian bagi kita. Yang pertama yaitu di dalam hadis ini Jibril alaihissalam mengajarkan kepada para sahabat tentang adab al-talib fi talabil ilmi. Adab seorang talib ketika dia menuntut ilmu. Karena beribadah kepada Allah ini adalah tugas inti daripada hamba-hambanya, hamba-hamba Allah. Dan beribadah kepada Allah ini terikat dengan ilmu. Maka menuntut ilmu ini menjadi wajib. Bagaimana dalam hadis diterangkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang-orang yang muslim. Maka ketika menuntut ilmu itu adalah wajib, maka adab-adabnya dalam menuntut ilmu ini juga perkara yang wajib. Karena ilmu itu tidak didapatkan melainkan dengan memenuhi adab-adabnya, maka adab-adab menuntut ilmu ini harus dilakukan. Dan Jibril alaihi salam ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperlihatkan adabnya yang luar biasa. Dengan berpenampilan dengan penampilan yang rapi. Pakaian yang dikenakan adalah pakaian yang putih bersih. Rambutnya tersisir rapi. Kemudian duduk di hadapan Nabi dengan duduk yang sopan. Duduk penuh dengan adab. Maka kita perhatikan para ulama, termasuk diantaranya adalah kita nukilkan dari perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang masalah adab ini. Beliau berkata, ta'allamnal adab qabla al-ilmi. Kami lebih dulu belajar tentang adab daripada Rasul sebelum kami belajar ilmu. Artinya, seseorang harus mendahulukan adab ketika dia mendatangi majelis ilmu. Maka di antara adab-adab yang dicontohkan oleh Jibril alaihissalam dalam hadis ini adalah berpenampilan yang rapi. Maka hendaknya siapapun yang menghadiri majelis ilmu, perhatikan bagaimana penampilan kita. Imam Malik rahimahullahu ta'ala disebutkan di dalam kisahnya, setiap kali beliau hendak menyampaikan hadis di Masjid Nabawi, beliau mengenakan pakaian yang paling indah yang dimiliki. Sehingga ketika ditanyakan kepada beliau, mengapa Anda berpakaian dengan pakaian yang begitu indah setiap kali hendak mengajarkan ilmu? Beliau mengatakan, bagaimana aku tidak mengenakan pakaian yang indah sementara yang akan aku sampaikan adalah perkataan hamba Allah, Rasul Allah yang paling mulia. Yang dijuluki, diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad benar-benar berakhlak dengan akhlak yang agung sekali. Maka perhatikan bagaimana penampilan kita di saat kita bermajelis ilmu. Maka satu fenomena yang hari ini kita dapati, kenapa orang banyak menghadiri majelis ilmu, tapi ketika mereka kembali, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Karena salah satunya adalah mereka tidak memenuhi adab-adabnya. Pakaiannya, kemudian bagaimana cara duduknya, kemudian bagaimana hal-hal yang lain yang harus dipenuhi. Dan Jibril alaihissalam menyontohkan kepada para sahabat, beginilah seharusnya
kalian setiap kali mendatangi Rasulullah untuk menuntut ilmu, mendapatkan penjelasan-penjelasan agama. Ini yang pertama, yaitu tentang adab dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, kita perhatikan pelajaran yang kedua, yang juga ini merupakan inti, dan ini bisa kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan daripada Jibril alaihissalam kepada Rasul. Para ulama mengatakan di dalam hadis ini terangkum tentang kedudukan hamba Allah di dalam Islam. Maratibul insan fid din. Kedudukan manusia di dalam Islam. Mereka-mereka yang telah mengucapkan syahadat, mereka-mereka yang telah mengucapkan syahadat dan mereka-mereka yang beriman, maka mereka memiliki kedudukan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Maka para ulama membagi kedudukan itu dengan 3 kategori, sebagaimana dalam hadis ini. Yang pertama Islam, dan yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Islam pelakunya disebut Muslim. Iman pelakunya disebut mukmin. Ihsan pelakunya disebut muhsin. Nah, kita perhatikan pertanyaan Jibril yang pertama yaitu tentang Islam. Akhbirni anil Islam. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang Islam beserta dengan rukun-rukunnya, yang kita kenal dengan rukun Islam yang 5. Ini adalah amal-amal zahiriyah, amal-amal yang nampak, yang bisa terlihat. Dan yang kedua disebut dengan iman. Ketika Rasul ditanya tentang fa'akhbirni anil iman, maka Rasul menjelaskan iman berikut dengan rukun-rukunnya, yang kita kenal dengan rukun iman yang 6. Dan ini adalah amal batiniyah, amal-amal yang tidak nampak. Kemudian kedudukan yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan adalah gabungan daripada amal-amal zahiriyah dan amal-amal batiniyah, amal-amal yang nampak dan amal-amal yang tidak nampak. Sehingga kita perhatikan di saat Rasul ditanya tentang ihsan, Rasul mengatakan, kamu beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita perhatikan ketiga kedudukan ini, para ulama menyebutkan bahwa Islam atau Muslim ini lebih umum dibandingkan dengan iman atau mukmin. Dan mukmin atau iman ini lebih umum daripada ihsan atau pelaku disebut dengan muhsin. Artinya ihsan ini lebih khusus daripada iman dan Islam. Sehingga sebagaimana disebutkan dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah yang disyarah oleh Syekh Al-Ghunaim, beliau mengatakan bahwa likulli muhsinin mu'minan wa musliman. Setiap orang-orang yang muhsin, maka dia sudah pasti dia beriman dan sudah pasti dia orang yang Islam. Walaisa likulli mu'minin muhsinan. Dan tidak setiap orang-orang yang mukmin itu menjadi muhsin. Walakinna likulli mu'minin musliman. Akan tetapi setiap orang yang beriman dia pasti dari kalangan orang-orang Islam. Maka kita perhatikan orang-orang yang Islam mengucapkan syahadat dan rukun-rukunnya, mereka belum tentu menjadi orang yang beriman. Maka kita perhatikan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di saat orang Arab Badui dengan penuh
gembira ketika mengucapkan syahadat, dia berkata wa qalatil a'rabu amanna. Dia berkata kami telah beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dan mengingatkan kepada mereka, kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Allah mengatakan, janganlah kalian mengatakan amanna, kami telah beriman, tapi katakanlah qulu aslamna, kami ini telah menjadi muslim. Maka inilah tingkatan hamba Allah di dalam Islam, muslim, mukmin dan muhsin. Sehingga setiap kita yang hari ini telah mengucapkan syahadat dan kita telah memenuhi rukun-rukunnya, maka berusahalah agar kita naik menjadi orang yang beriman. Artinya pelajari keimanan dengan benar. Kemudian setelah kita beriman kepada Allah dengan panduan ilmu dan keimanan yang benar, iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, serta kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian berusahalah agar kita sampai kepada derajat tertinggi di dalam agama ini itu, yaitu derajat muhsin atau orang yang ihsan. Sehingga orang-orang ihsan itu adalah orang-orang yang senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap ibadahnya. Sehingga mereka orang-orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga menyebutkan di dalam kitab Riyaduz Zakiyah, syarah daripada Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Khudairi hafizahullahu taala, ketika beliau menjelaskan tentang Islam, ya, sedikit tambahan tentang Islam, beliau menerangkan Islam juga terkandung di dalamnya ada 3 makna pokok yang harus dipenuhi oleh setiap siapa saja yang telah mengikrarkan dirinya dengan keislamannya. 3 pokok itu adalah yang pertama, al-istislamu lahu bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid. Artinya dia menyerahkan dirinya dengan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dengan hak. Allah satu-satunya yang berhak memberikan manfaat dan madarat. Allah satu-satunya yang berhak dimuliakan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Jadi menyerahkan diri kepada Allah dengan sempurna, dengan totalitas. Bagaimana kita pahami ketika seseorang menyerahkan diri kepada orang lain, maka ucapannya hanya satu, yaitu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan taat. Maka hendaknya siapapun yang telah mengikrarkan keislamannya, maka pahami bahwa dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah yang berhak untuk diibadahi, maka dia tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Allah yang berhak dia mintai pertolongan, maka dia tidak boleh meminta kepada selain Allah. Dalam urusan-urusan yang itu memang hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-inqiyadu lahu bi ta'ah, yaitu tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Siapapun yang telah mengikrarkan keislamannya, maka dia harus tunduk kepada syariat. Dia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat yang telah diwajibkan kepadanya. Dimulai daripada salat, kemudian zakat, puasa, haji, dan syariat-syariat yang lain. Maka tidak boleh seseorang ketika dia menyatakan dirinya muslim, ternyata dia meninggalkan ketaatan. Atau dia melakukan satu ketaatan, mengimaninya, kemudian meninggalkan yang lain. Maka tidak boleh. Kita perhatikan di saat kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, banyak kaum muslimin pada waktu itu menolak membayar zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas mengatakan, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara salat dan zakat. Artinya ketika kita telah mengikrarkan keislaman kita, maka masuklah ke dalam Islam dengan kafah.
Bagaimana Allah meminta kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Baik orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan kafah, totalitas. Seluruhnya dilaksanakan. Maka terhadap amalan-amalan yang belum mampu kita kerjakan karena kelemahan kita, berdoalah kepada Allah agar Allah mampukan kita untuk mampu melaksanakannya. Misal hari ini seperti ibadah haji, kita belum mampu mengerjakan, maka mintalah kepada Allah agar kita mampu mengerjakannya. Dan amal-amal yang lain. Kemudian, yang ketiga, yaitu al-bara'atu minasyirki awil kufri wa ahlihi. Yaitu berbara'ah, berlepas diri dari setiap kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Dan ini merupakan tuntutan daripada keislaman. Maka siapapun yang telah mengikrarkan keislamannya, maka dia harus meninggalkan kesyirikan. Dia tidak boleh melibatkan dirinya pada kesyirikan. Dan dia harus menjauhi pelaku-pelaku kesyirikan. Kecuali dalam rangka dakwah ilallah. Kecuali dalam rangka kemaslahatan-kemaslahatan yang itu tidak mempengaruhi keimanannya. Maka kita perhatikan hamba-hamba Allah ketika mereka memahami makna ini, maka disinilah mulai muncul ujian. Ketika dia menyerahkan diri kepada Allah, tidak ada ujian. Belum ada tantangan. Ketika dia tunduk kepada Allah dengan sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya, tidak ada tantangan. Tapi begitu dia menerapkan yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, maka disitulah akan terjadi pertentangan, dan disitulah dibutuhkan ilmu dan kesabaran. Maka ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita perhatikan ketika berbicara kesyirikan, maka sepanjang sejarah hidup umat manusia, kesyirikan itu ada dua. Yang pertama kesyirikan yang terjadi pada masa Nabiullah Nuh alaihissalam, yang disebut oleh para ulama dengan syirkul kubur atau syirkul amwat. Itu syirik kepada kuburan atau benda-benda mati. Yang mana pada waktu itu kaum Nabi Nuh membuat patung, kemudian menamai patung itu dengan nama-nama yang mereka buat sendiri. Nama-nama orang-orang soleh. Yaitu bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Nuh, wa qalu la tadharuna alihatakum wa la tadharuna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini kesyirikan yang pertama. Kemudian kesyirikan yang kedua, yaitu syirkul ahya, syirik kepada benda-benda yang hidup. Dan ini telah terjadi pada masa Nabiullah Musa alaihi salam. Ya, Nabiullah Musa alaihi salam. Yaitu berhadapan dengan Fir'aun. Maka kita perhatikan, syirik kepada Fir'aun ini juga sering disebut oleh para ulama, syirkul qusur, yaitu syirik kepada istana. Maka dua kesyirikan ini senantiasa akan ada dalam kehidupan kaum muslimin. Maka dia dituntut bukan hanya meninggalkan kesyirikan kepada kuburan atau benda-benda mati, dia juga dituntut untuk meninggalkan kesyirikan kepada benda-benda hidup. Yang hari ini banyak sekali contohnya. Misalnya seperti dukun. Kemudian juga mentaati penguasa dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya melakukan ketundukan dengan menjalankan perintah-perintahnya, kemudian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Maka bagi seorang yang telah mengikrarkan keislamannya, maka wajib baginya untuk tetap memegang teguh keislamannya dan dia berbara'ah, berlepas diri dengan kesyirikan, dengan kekufuran, dan pelaku-pelakunya selama-lamanya. Dan orang-orang seperti ini, insya Allah dia akan naik derajatnya menjadi derajat mukmin. Kemudian kita perhatikan, ini pelajaran yang kedua. Tentunya hadis ini sangat panjang kalau untuk kita urai.
Kemudian yang ketiga, yaitu di dalam hadis Jibril ini pula, tercantum di dalamnya tentang tanda-tanda kiamat, tentang kiamat dan hakikat kiamat serta tanda-tandanya. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya di dalam hadis ini, yaitu fa akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Rasul mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu dari yang bertanya. Artinya ilmu tentang kapan terjadinya kiamat itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kiamat itu akan terjadi. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Di kiamat itu pasti, kedatangannya itu pasti la raiba fih. Tidak ada keraguan. Bagi kita tidak penting untuk mengetahui kapan terjadinya kiamat. Tapi bagi kita yang paling penting adalah mempersiapkan bekal untuk menghadapi yauman tsaqilah, hari-hari yang berat. Perhatikan, ketika salah seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah tentang kapan hari kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Dan Rasul memberikan jawaban, madza adatta laha? Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Maka orang Arab Badui ini berkata, tidak ada yang lain ya Rasulullah, melainkan aku hanya mencintaimu dan mencintai Allah. Maka Rasul mengatakan, anta ma'aman yuhib. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Maka persiapan ini yang paling penting bagi kita untuk menghadapi hari-hari yang sulit, yaitu hari kiamat. Kemudian, dalam hadis ini pula, diceritakan tentang tanda kiamat. Ya, tentunya tanda kiamat ini bukan hanya dua. Ya, di dalam hadis ini disebutkan dua tanda. Ya, tanda kiamat ini ada banyak sekali. Ya, di dalam kitab Nihayatul Alam yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi, hafizahullah ta'ala, beliau merangkumkan ada sekitar 131 tanda-tanda kiamat dalam kitabnya. Jadi tanda-tanda kiamat ini banyak sekali. Di dalam hadis ini disebutkan ada dua tanda kiamat. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Manakala seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Para ulama menjelaskan makna ini, yaitu ketika seorang budak wanita kemudian lahir seorang anak, dan anak ini anak yang merdeka. Dan anak ini akan menjadi tuan bagi ibunya sendiri, ibu kandung yang melahirkannya. Ini sebagian penjelasan seperti itu. Sebagian lagi menjelaskan bahwa kondisi akhir zaman adalah kondisi di mana nanti hilangnya birrul walidain. Hilangnya ketaatan seseorang kepada orang tuanya. Hatta kepada ibu yang melahirkannya. Maka kita perhatikan seorang anak yang seharusnya dia memuliakan orang tuanya, maka di akhir zaman hilang sikap ini. Sehingga dia akan bersikap seperti raja, seperti majikan. Dan itu dapat kita lihat, satu fenomena yang sangat menyedihkan sekali. Ya, semoga itu tidak menimpa kita. Di beberapa kota besar, ya, sampai berita kepada kami, ada orang tua yang diamanahkan oleh anak-anaknya untuk menjaga di rumah, untuk tinggal di rumah dan mengurusi cucunya atau anak dari dirinya. Kemudian dia digaji oleh anaknya sendiri. Sebulan yang sampai kepada kami itu ada yang 800.000, ada orang tua digaji 800.000, kemudian ada lagi yang digaji 1 juta, ya, ada yang digaji sampai 2 juta. Subhanallah. Jadi diperlakukan orang tua yang diperintahkan untuk menjaga cucunya itu digaji. Maka ini menjadi perhatian bagi kita. Jadi hendaknya orang tua itu tidaklah kita perlakukan mereka sebagaimana sebagai anak pembantu, tapi kita muliakan dia. Di hari tuanya kita muliakan, kita minta keridhaannya. Perhatikan bagaimana
akibat daripada memuliakan orang tua, Rasul sudah memberikan informasi kepada para sahabat tentang salah seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Tidak lain kelebihannya adalah karena dia memuliakan orang tuanya. Dan kita juga memperhatikan bagaimana orang-orang yang durhaka kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukumannya di dunia. Kemudian tanda yang kedua, Rasul menyebutkan wa antaral auratal alata hufatal auratal alata ri'a asyaiya tatawaluna fil bunyan. Ada orang yang dulunya fakir, miskin, bahkan digambarkan dia pengembala kambing, domba, ya. Kemudian tiba-tiba dia bermegah-megah dengan bangunannya, meninggi-ninggikan bangunan. Ini merupakan satu fenomena akhir zaman, di mana nanti manusia tidak lagi fokus kepada substansi yang seharusnya itu dia perhatikan dalam hidupnya. Ya, harta yang dia dapatkan seharusnya membawa manfaat untuk dunia dan untuk akhirat. Jadi bukan dimanfaatkan untuk bermegah-megah dengan bangunan. Maka ada satu hadis Rasul SAW yang hendaknya menjadi perhatian kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dari sahabat Anas bin Malik, ya, kalau saya tidak salah, disebutkan bahwa Rasul bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin hawanan." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kehinaan kepada hambanya, maka anfaqa malahu fil bunyan. Allah akan habiskan hartanya itu untuk urusan bangunan. Wa fi riwayatin anfaqa malahu fit turab. Allah akan kuras, habiskan hartanya itu untuk urusan tanah. Sehingga tidak ada bagian dari hartanya itu untuk sedekah. Tidak ada bagian hartanya itu untuk fisabilillah. Tidak ada bagian hartanya itu untuk menegakkan agama Allah. Melainkan hartanya itu hanya digunakan untuk bermegah-megah dengan bangunannya. Satu ketika Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat, ya, mengelilingi kota Madinah. Sampai di satu tempat di mana Rasul takjub dengan satu bangunan, yang bangunan itu sangat indah sekali. Maka Rasul bertanya kepada para sahabat yang menyertainya, milik siapa bangunan ini? Kemudian sahabat yang hadir mengatakan, li rajulin minal ansar, milik salah seorang dari orang Ansar ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, kullu bina'in fawqa hadza. Setiap bangunan yang melebihi ini, artinya melebihi ini itu Rasul memberikan isyarat dengan tangannya. Maknanya adalah bangunan yang melebihi kebutuhan. Maka Rasul mengatakan, fahuwa wabalun ala sahibihi yaumal qiyamah. Akan menjadi bencana bagi pemiliknya pada hari kiamat. Maka ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Para sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dunia kepada mereka. Tapi subhanallah, mereka tidak meninggalkan bangunan menjadi tempat tinggal yang mereka banggakan. Tapi mereka meninggalkan wakaf-wakaf yang itu subhanallah bisa kita nikmati, bisa dilihat sampai hari ini. Maka subhanallah, ada satu kisah menarik sebelum kita akhiri, ya, kajian kita. Kisah tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang kita kenal dengan kekayaan dan kedermawanannya. Disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang kondisi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu dan bagaimana dia nanti dalam surga dan hal-hal yang berlaku kepadanya. Maka kita perhatikan, sepeninggal Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf itu setiap kali dia dihidangkan makanan di hadapannya, beliau menangis. Sehingga ketika ditanyakan, kenapa Anda menangis? Maka beliau berkata, sejak Rasulullah SAW mengingatkan kami tentang dunia, kami tidak lagi pernah melihat makanan selezat ini. Artinya sahabat ini bukan tidak mampu untuk bermegah-megah, termasuk dalam urusan makan. Tapi mereka fokus pada substansi yang sedang menjadi manfaat keselamatan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Maka hadis ini menjadi peringatan bagi kita. Artinya
Jika bangunan yang kita bangun itu ada kemaslahatan untuk dunia dan agama kita, silahkan. Kita tegakkan, kita bangunkan. Tapi manakala tidak ada kemaslahatan hanya untuk bermegah-megah, menampakkan bahwa kita mampu, kita bisa, kita kaya, maka hendaknya itu kita tahan. Sungguh kekayaan yang sebenarnya itu nanti di akhirat. Sungguh orang-orang yang di dunia mereka tidak memiliki apa-apa, ketika mereka memburu akhiratnya, Allah bangunkan istana untuk mereka di akhirat. Begitu pula sebaliknya, mereka-mereka yang bermegah-megah di dunia, dan Allah telah mengingatkan alhaakumut takatsur, bermegah-megah itu telah melalaikan kamu, maka nanti di akhirat mereka tidak memiliki bangunan sedikit pun, bahkan tempat mereka adalah di tempat yang sangat hina, yaitu neraka jahanam. Nas'alullahal afwa wa salamah. Nah, inilah 3 poin penting ya yang bisa kita ambil dalam hadis Jibril ini. Yang pertama tentang adab dalam menuntut ilmu, yang hendaknya kita penuhi agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana tadi Pak Tony menyampaikan ada doa yang Rasul ajarkan, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, dengan adab kita akan dapat ilmu yang baik. Kemudian yang kedua, keislaman kita hendaknya kita maksimalkan agar kita menjadi orang yang beriman. Kemudian kita maksimalkan kembali agar kita menjadi orang yang muhsin, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka inilah orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan innalil muttaqina fi jannati wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kemudian tentang tanda-tanda kiamat dan tanda-tandanya telah kita jelaskan tadi, dan dalam hadis ini hanya 2 tanda kiamat yang disebutkan. Artinya tanda kiamat itu tidak hanya 2, tapi banyak lagi di hadis-hadis yang lain menceritakan kepada kita tentang tanda-tandanya. Baik, rubama naktafi bihadza, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan, lebih kurang ada 30 menit waktu yang berjalan telah kita sampaikan. Apabila ada hal yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan seputar hadis ini, saya persilakan. Dan waktu saya kembalikan kepada Pak Tony atau admin yang mengelola link ini. Tafadhol. Syukron barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustadzuna Muhammad Arifin yang telah memberikan materi kajian di hadis Arba'in Nawawiyah bagian kedua, hadis Jibril. Ya, semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita, kita akan memahami ya tentang apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini. Dan apabila di antara rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan terkait dengan hadis yang baru saja dibahas, tafadhol, dipersilakan untuk disampaikan. Lewat tulisan juga tidak mengapa. Mungkin ada yang Gimana Ustaz? Mungkin ada closing dari Ustaz? Iya. Kesimpulan. Baik. Mungkin satu kata penutup dari saya. Hadis Jibril ini, ikhwan wa rahimakumullah, saya anjurkan untuk sering diulang, kemudian di muhasabah,
baik untuk dihafal pelan-pelan, karena hadis ini akan mengingatkan kepada kita tentang hal-hal pokok dalam agama ini. Masuk adab, kemudian siapa diri kita. Jika hari ini posisi kita masih menapaki tangga-tangga dasar dalam agama ini, maka harus kita berusaha bermujahadah agar kita bisa melangkah lebih jauh, sehingga kita bisa bermusabaqah dalam kebaikan, sehingga kita bisa sampai pada derajat muhsin. Dan begitu pula dengan hal-hal yang lain. Sering-sering kita mengingat tanda-tanda kiamat, mengingat akan kematian, maka insya Allah itu akan menguatkan keimanan kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu, dan saya persilahkan kepada ikhwan sekalian untuk menyampaikan kepada yang lain hal-hal pokok yang tadi kita sampaikan. Ya, semoga menjadi jariah bagi saya dan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan, demikian tadi ya pembahasan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, semoga ilmu yang telah kita dapatkan akan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.